kelompok 8 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Anya Ikan Warima dengan NIM 137. Saya Jelita Putri dengan NIM 138. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil proyek akhir mata kuliah SPSS Application. Dan judul penelitian kami yaitu adalah pengaruh lingkungan fisik, persepsi kualitas produk, dan kepercayaan pelanggan terhadap niat beli dengan nilai yang dirasakan sebagai variabel mediasi. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bantuan perangkat lunak SPSS dan dalam analisis datanya. Kemudian lanjut pada latar belakang. Nah, kami ini tertarik meneliti perilaku konsumen di toko retail modern di mana kampus Yogyakarta. Karena sektor ini semakin kompetitif, tidak cukup hanya menawarkan harga murah, konsumen saat ini juga mempertimbangkan kenyamanan toko, kepercayaan terhadap brand, dan persepsi kualitas produk. Nah, namun semua itu tetap kembali pada satu hal kunci, yaitu apakah konsumen merasakan nilai yang cukup dari keseluruhan pengalaman tersebut. Nah, karena itu kami ingin meneliti hubungan antar variabel ini, khususnya bagaimana nilai yang dirasakan memediasi niat beli. Kemudian masuk kepada kerangka penelitian. Nah, kerangka penelitian kami menggambarkan hubungan antar variabel. Variabel independen terdiri dari lingkungan fisik atau AC, persepsi kualitas produk atau PO, dan kepercayaan atau SM. Nah, variabel mediasinya adalah nilai yang dirasakan atau POV, dan variabel dependennya adalah niat beli. Kami mengasumsikan adanya hubungan langsung dan tidak langsung antar variabel ini. Nah, dari kerangka tadi, kami merumuskan ada 3 hipotesis utama. Yang pertama ada H1, yaitu lingkungan fisik berpengaruh positif terhadap nilai yang dirasakan. Yang kedua yaitu H2, persepsi kualitas produk berpengaruh positif terhadap nilai yang dirasakan. Dan yang ketiga yaitu H3, kepercayaan pelanggan berpengaruh positif terhadap nilai yang dirasakan. Selain itu, kami juga menguji hubungan antar variabel secara regresi. Pada selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data yang dikumpulkan melalui Google Form. Sampelnya berjumlah 61 responden yang pernah berbelanja di mana kampus Yogyakarta dalam sebulan terakhir, yang berusia minimal 15 tahun dan mengisi kuesioner secara sukarela. Instrumen yang digunakan adalah skala Likert 1-5 dan jumlah item sebanyak 24. Kemudian selanjutnya masuk pada variabel dan indikator. Nah, setiap variabel ini diukur dengan beberapa indikator, yaitu yang pertama lingkungan fisik, yaitu ada kenyamanan, tampilan toko, dan keamanan. Kemudian pada kualitas produk itu ada mutu barang, kesegaran, kebersihan. Kemudian pada kepercayaan yaitu konsistensi layanan, kemudian ekspektasi. Kemudian pada nilai yang dirasakan ada efisiensi biaya, manfaat, dan keterjangkauan. Kemudian yang terakhir ada niat beli, yaitu loyalitas, keinginan membeli ulang. Kemudian masuk ke dalam teknik analisis data. Nah, data ini dianalisis menggunakan SPSS. Tahap dimulai dari analisis deskriptif, matching value, uji normalitas, deteksi outlier, validitas dan reliabilitas, dan terakhir uji hipotesis menggunakan regresi linear sederhana. Semua tahapan ini dilakukan secara sistematis untuk menjamin kualitas data dan hasil interpretasi. Masuk ke hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada deskriptif, yaitu sebagian besar responden kami adalah perempuan yang berjumlah 60,7%, yang berusia 15-25 tahun sebesar 91,8%, dan sebagian besar adalah pelanggan berdasarkan kebutuhan. Ini menunjukkan bahwa target pasar mana kampus Yogyakarta adalah generasi muda yang responsif terhadap kualitas dan nilai pengalaman belanja. Kemudian lanjut pada yang kedua yaitu missing value. Tidak ditemukan nilai yang hilang pada data. Semua responden mengisi kuesioner dengan lengkap. Nah, ini sangat baik karena memastikan bahwa analisis bisa dilanjutkan tanpa ada bias karena data tidak lengkap. Kemudian yang selanjutnya itu masuk pada normalitas, dan data diuji dengan Kolmogorov-Smirnov dan hasilnya menunjukkan distribusi data tidak normal atau dengan signifikansi kurang dari 0,05. Namun karena jumlah sampel lebih dari 30, regresi tetap dapat dilakukan karena sesuai dengan central limit theorem. Kemudian yang keempat yaitu masuk kepada outlier.
Nah, kami mendeteksi dua outlier pada variabel persepsi kualitas produk atau PO. Responden ke-20 dan ke-21 dikeluarkan dari analisis lanjutan karena adanya nilai ekstrem. Nah, mereka bisa mempengaruhi validitas model. Nah, yang kelima masuk kepada validitas. Nah, uji validitas menunjukkan bahwa indikator-indikator dalam variabel AC dan SL yaitu valid. Namun, beberapa item PO dan POV tidak valid dan telah kami buang. Hanya indikator dengan loading faktor lebih besar 0,5 yang digunakan. Kemudian yang keenam itu masuk pada reliabilitas. Cronbach's alpha semua variabel di atas 0,70 yaitu ada SL yang berdasarkan 0,864, kemudian PO 0,791, kemudian PO fit 0,833, yang artinya semua instrumen cukup konsisten dan reliable. Tidak ada alasan untuk mengganti atau memperbaiki kuesioner. Kemudian selanjutnya masuk pada hipotesis atau rangkuman penjelasan. Kami menguji 6 hubungan antar variabel, yaitu yang pertama ada AC terhadap SL dengan regresi 0,483, itu signifikan hubungan sedang. Kemudian yang kedua ada SL terhadap PO fit dengan regresi 0,602, itu signifikan kuat. Kemudian yang ketiga ada SL terhadap PO dengan regresi 0,712 yang berdasarkan signifikan sangat kuat. Kemudian yang keempat itu ada PO fit terhadap AC dengan regresi 0,377 yang berdasarkan signifikan lemah. Kemudian yang kelima PO fit terhadap AC dengan regresi 0,394 yang berdasarkan signifikan lemah. Yang terakhir itu ada PO fit terhadap PO dan regresi 0,675 yaitu signifikan kuat. Nah, semua hasil signifikan dengan P kurang dari 0,05. Kami membuat persamaan regresi dari setiap model untuk menunjukkan besar pengaruh. Selanjutnya masuk kepada kesimpulan. Nah, penelitian kali ini menyimpulkan bahwa semua variabel saling mempengaruhi secara signifikan. Faktor yang paling dominan terhadap loyalitas pelanggan adalah persepsi terhadap kualitas produk. Kami menyarankan pelaku usaha retail modern untuk lebih fokus pada kualitas produk, menciptakan nilai pengalaman yang tinggi, serta memperhatikan suasana dan kenyamanan toko. Kemudian referensi, kami ini berasal dari jurnal internasional seperti Zulu and Puna pada tahun 2021 serta buku metodologi penelitian dari Sugiono pada tahun 2021, Her et al. Pada tahun 2014 dan Gozali tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa dasar teori dan analis kami kuat secara akademis. Nah, baik, sekian pemaparan dari kami. Semoga bisa memberikan wawasan baru tentang pentingnya memahami perilaku konsumen dari sisi kuantitatif. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.